laki-laki tuh banyak banget yang suka sama aku, tapi rata-rata mereka tuh ngincar kekayaan aku. Padahal aku tuh berusaha untuk tampil sederhana, aku nggak pernah pamer, nggak pernah apa-apa, tapi mereka tuh kayaknya tahu kalau aku tuh orang kaya. Oh gitu banget. Iya. Gini jalan, tapi emang ada beberapa kali yang deketin aku, terus aku gimana ya, aku ngeliatnya tuh kayak aku nggak cocok kan, umur aku juga kan masih muda. Aku jadi kalau untuk langsung ke rambah yang lebih tinggi, aku juga harus pikir-pikir banyak. Maaf ya, ini iya, mungkin karena pengaruh Thailand kan makin nambah ya. Kemarin satu, sekarang udah ada lagi gitu. Agak panas ya ruangan ya. Panas banget, terik banget. Ini nih. orang dingin begini. Jadi ini Mbak Zola mungkin bisa memberikan kita tips. Kalau misalnya kayak Mbak Bubar ini ya. Bubar ini kan single, dia udah lama single gitu. Terus belum punya jodoh. Jadi kayaknya Sering, dia butuh pacaran sih teman sering, gitu ya. cuman putus terus gitu. Nah, putus itu kenapa? Ya gitu, aku sih ngerasanya kayak mereka ngincar harta aku. Oh, berarti nggak boleh prejudge kalau gitu. Oh gitu. Harus positif dong. Harus positive thinking dong. Kita kan nggak tahu orang laki-laki tuh ngelihat awalnya mungkin mereka ngetes dulu, iya kan? Benar, Mereka benar. nice dulu dong di awal. Tapi kalau misalnya dari kitanya udah prejudge, berarti kita sebenarnya udah membordir diri kita sendiri nih. Gue nggak mau malu nih. Lo kayaknya begini, lo kayaknya begini, lo kayak begini. Itu nggak boleh. Padahal aku sebenarnya kalau aku nyari pria tuh nggak muluk-muluk, nggak harus yang tajir atau apa. Yang penting tuh sayang, kayak yang beliin tas yang gitu. Sayang, ajak aku jalan-jalan Nah gitu. ini salah. Laki-laki juga takut kalau mau deketin yang kayak begitu. Kabur ya kadang Kabur, kalau benar gitu. kata Mbak Zola tadi, jangan memborbardir atau mengkungkung diri sendiri sehingga orang jadi tidak bisa masuk. Itu karena perbuatan Anda sendiri. Buka diri Anda dong, buka. Mbak Zola ini kan dari matchmaker Heart. Heart Ing. Ing, Ing. nama perusahaannya Heart Ing. Itu jadi menjodoh-jodohkan pasangan Ya. perempuan dan laki-laki. Ya. Ih, sudah berapa lama menjodoh-jodohkan? Udah lama, bakat dari lahir. Ya ampun. Ini apa sih, sebuah perusahaan atau komunitas atau apa sih? Enggak, untuk Heart Ing itu perusahaan. Jadi itu like dating agency, di mana helping people to finding love. Jadi buat mereka yang sibuk, mereka nggak punya waktu sama sekali. Terus udah gitu circle pertemanannya makin lama makin kecil. Jadi kan paling nggak di certain age mereka yang udah financial secure semua, tapi mereka nggak punya waktu sama sekali. Buat sehingga banyak mencari. tuh yang akhirnya saking enaknya bekerja dan lain sebagainya lupa sampai Iya, akhirnya nggak dapat lupa. pasangan. Tapi kalau ini kira-kira caranya gimana sih buat daftar? Bukan aku ya, aku kan gampang cari jodoh. Gampang. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan tuh. Cara-cara step-stepnya, apakah ada biaya khusus atau gimana? Kalau untuk itu bisa ke website-nya dulu. Jadi ke www.heart-ing.co, terus udah gitu register. After itu nanti one of my team akan kontak mereka untuk screening. Jadi ada sesi untuk ketemu sama aku dulu nih. One on one deh, paling nggak get to know them dulu, love-nya dulu gimana, background-nya dulu gimana, kerjaannya dulu gimana, semuanya. Jadi aku mesti kenal dulu nih karakternya. Ini quality jomblo atau enggak gitu ya? Iya dong. Setelah itu baru aku bisa tahu nih sebenarnya service yang mana yang cocok buat mereka, karena aku ada beberapa service untuk si Heart Ing sendiri. Oke, nanti Gitu. untuk pasangan misalnya katakanlah si laki-laki mau mencari perempuan, itu mereka yang nanti melihat dari data yang ada atau Iya. dipertemukan? Dipertemukan. Oh, dipertemukan. Jadi Heart Ing itu confidential. Jadi nggak akan melihat di website manapun, itu nggak online sama sekali. Jadi totally one on one. Seberapa persen sih yang berhasil? Banyak. Banyak ya. Apa ada yang rate-nya? gagal juga? Success rate-nya 80%, 80%. lumayan. Gede ya. Jadi kalau misalnya dari situ bisa dilihat sih sebenarnya mereka ada chemistry apa enggak on the first date. Misalnya si cowok nih daftar, Ya. aku pengen cari pasangan yang gini. Terus Mbak Zola udah punya kandidatnya nih, atau cari Udah. dulu? Kalau untuk matchmaker itu bisa jadi database-nya udah ada, kalaupun memang nggak ada, aku yang hunting sendiri. Gitu. Jadi semua single-single itu di database aku semua. Cocok juga ini berarti ya. Ini ada pertanyaan dari Twitter Sahabat Pagi ya. Iya. Dari @primasurya ya. Apa sih kriteria paling tidak terduga dari klien selama ini? Ya, Oke. ada yang permintaan khusus gak sih untuk calon jodoh gitu, yang aneh-aneh? Ada, pasti macam-macam. Ada salah satu klien aku yang dia businessman, dia cuman seeking Eastern Europe. Dia nggak mau dating Indonesian. Dia cuma mau Eastern Europe, karena kan link aku internasional. Jadi aku kerjasama dengan beberapa matchmaker all over the world. Jadi aku tinggal match nih, kalau misalnya, sih ternyata sukanya American. Aku tinggal kontak matchmaker sana, ada nggak profilnya yang match? Bisa. Sampai yang luar Bisa negeri. dong. Bisa, makanya.
Ini kalau udah panas enak banget. Oh iya. Ini ada lagi pertanyaan dari @arfian_daya. Apa sih hal yang paling menarik menjadi seorang mak comblang? Matchmaker. Matchmaker. Ada segi positif apa ada juga nggak sih negatifnya gitu kadang-kadang Positif kejadian? negatif pasti ada. Positifnya aku jadi lebih banyak mengenal karakter orang dong. Oke. Karena kan ada psychology side-nya juga. Nambah networking pastinya juga. Terus udah gitu juga negatifnya sebenarnya nggak bisa bilang negatif sih. Tapi kadang handle karakter orang yang bermacam-macam. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa handle karakter orang itu susah. Karakter yang paling sulit yang pernah dihandle yang aduh gitu sampai gitu tuh. Demanding. Apa tuh demanding? Demanding udah belum, udah dapat belum, gini-gini. Gue Oh, mau nyari yang nggak begini, gue mau nyari yang sabar. begini. Sementara kan finding partner itu takes time, it's all about Iya, process iya, gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba langsung. Oke, Dinda Airma sekarang nih. Aku galau banget baru putus sama pacar minggu lalu. Terus kira-kira untuk mencantumkan kriteria saat daftar harus menghindari karakter yang mirip mantan nggak ya? Takutnya kejadiannya terulang kembali. Kan itu sebenarnya tergantung. Yang dia cari ada beberapa orang ketika mereka jatuh cinta, falling in love, kan feeling kita nggak bisa kontrol dong. Iya, Kita nggak iya, bisa iya. kontrol ketemu dengan siapa, dengan siapa. Jealous pun kita juga nggak bisa kontrol. Awalnya kita mungkin nggak ada rasa, tiba-tiba kok tiba-tiba Iya jealous sih, ya. betul. Gitu. Emosi kan bisa Tumbuh ya. berubah. Iya, menghindari mungkin iya. Kalau misalnya memang nggak mau kriteria cari, ya emang masih mau masuk ke lubang buaya yang sama. Iya, Nggak iya, mungkin iya, kan. iya. Jadi Ini ya. kalau dilihat dari Bubar ini, dia tuh cocok banget sama cowok yang tinggi besar, buluan dari atas sampai bawah bulu. Bisa nggak dicari? Bisa. Kira-kira kriterianya aku tuh orangnya agak manja. Terus udah gitu aku juga orangnya tuh apa ya dikit-dikit tuh gampang sayang gitu. Sebenarnya sosok pria itu yang cocok buat aku tuh apa? Malah serem ya gue liatnya. Ini cocok jadi pemeran Falak 3 nih. Kira-kira Oke. cocoknya apa? Banyak sebenarnya karakternya. Sisi kelemahan dari Mbak Esti sendiri apa? Aku tuh apa ya? Aku tuh kok nggak ada ya aku tuh. Ya. Perfect kayak. Susah dia mulai dari banget sendiri. Bubar, bubar. Nah, makanya bubar semua cowok-cowok yang dapet dia. Tapi ini ada kita lihat ada tayangan vlog dari Arif Muhammad tentang pasangan yang saling mendandani. Oh. Gimana jadinya kalau pasangan diminta saling mendandani satu sama lain? 1, 2, 3. Tadi nyoba di rules-nya adalah dia bakal make upin gue. Fashion. Kalau pecah ganti. Ini kalau semprot-semprot gitu mau keluar nggak sih? Banyak ya Pak? Kebanyakan ya pipi kamu. Emang bisa So- tuh cowok-cowok pakai Bagian gue. Pertama-tama, Make up. hubung alis bapak ini sangat botak ya tuh. oh. Serius. Didandanin sama Jadi pihak serius. cewek. Beneran. Iya. Itu yang cowok ngedandanin ke medok kan itu ceweknya. Baru desain lain bro. Yang jadi rapun di Guardian Galaxy. Kamu jahat banget. Dia kan punya suaranya lah. Jahat banget. Yang bikin kayak Wall Street. Astaga. Gak mau yang kayak gitu. Aku yang natural. Oh, manja ya. Apa itu? Cimon. Barengan dong. 1, 2, 3. Dia nggak ngerti caranya make up. Masa cowoknya yang dandanin ceweknya terus make upnya jadi yang terbalan ke kehebohan, natural. Kalau iya, make up, dandanan, accessories itu harus natural. Iya. Oke lah. Gue nggak tahu deh. Kayaknya pernah ya ngesasak rambut tinggi sampai akhirnya dilalerin ya. Oh no. Mbak, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira satu paketnya untuk itu berapa biayanya? Itu range. sampai itu resiko tergantung jadi atau enggaknya nggak jaminan ya? Dari Nggak no guarantee sama no sekali, guarantee ya. tapi tergantung membership yang diambil yang mana. Oke. Kalau untuk range harganya dari $2.000 sampai $3.000. Gitu. Jadi tergantung membershipnya. Kalau yang eksklusif dari 5 profile yang aku kenalin, mereka bisa pilih 2 untuk dating. Kalau yang 1 year membership itu diamond package itu selama 1 tahun, unlimited dating yang aku kenalin gitu loh. Jadi dapat dating coach juga, how to flirting, udah bisa belum gimana cara flirting? Aku flirting tuh ya lebih gimana ya? Aku tuh kalau ngeliat cowok aku yang malu-malu gitu. Terus kalau misalnya aku feromon aku sudah mulai muncul dan aku ingin menunjukkan ketertarikan aku yang Agak keluar udah. Kayak bunglon ya tiba-tiba keluar ya. itu berhasil. Kok Udah enggak? kalau mau bubar saya serem ya.
Oke, ini ada lagi sebuah artikel tentang foto pre-wed yang merubah sepasang kekasih menjadi kecil. Oh. Eka Chai Sailo namanya, seorang Namanya Eka fotografer Chai. memiliki ide membuat foto pengantin menjadi berkesan dengan mengcapture dan mengedit foto manusia menjadi miniatur. Lucu banget. Ih, lucu. Teknik ini dengan efek tilt shift fotografi. Jadi untuk mendapatkan efek ini, selain menggunakan lensa tilt shift yang terbilang mahal, Anda bisa juga menirunya dengan menggunakan filter di Photoshop. Jadi kayak mainan Lucu ya. banget. Lucu banget. Bagus ya, ini apa foto priwet yang bentuknya kayak gini. Dia edit seolah-olah dia tuh mungil gitu kan. Iya, iya. Keren. Oh, lucu. Aku mau nanti priwet aku kayak gitu. Bajunya pasti yang paling sering kedatangan itu undangan pernikahan ya. Banyak pasti kan, iya kan? Atau kalau nggak tiba-tiba dikasih tahu kita mau tunangan. Oh, seru banget. Tapi itu, Atau kalau nggak terakhir kita putus. itu keberhasilan tersendiri lah ya kalau misalnya Itu tiba-tiba kepuasan jadi. sendiri deh kepuasan. pokoknya. Oh, seru. Udah ada sahabat pagi yang mau telepon juga katanya ya. Oke. Mau halo. nanya sama aku? Mau nanya sama Mbak Zola pasti. Oh, oke. Halo. Halo, Ya, dengan siapa? dengan Nora. Ih, Nora. kamu Nora. Oke. Ini udah ada Mbak Yola di sini ya. Silakan mau tanya apa, Mbak Zola? Iya, halo Mbak Zola. Ya, Eh, halo. Ya, aku tuh orang yang pemilih banget masalah pasangan ya. Terus di Matchmaker punya Mbak Zola itu punya cara gitu nggak buat meyakinkan kliennya nih buat milih pasangannya itu? Tidak pikir-pikir. Oke, iya. Pasti, karena kan ada sesi untuk ketemu kan, ada sesi ngobrol, ketemu dulu, love life-nya gimana dulu, dan nggak semua keinginan klien itu aku turutin. Karena dari situ aku bisa ngeliat nih sebenarnya dia karakter begini cocoknya yang kayak gimana gitu loh. Actually, there is nothing wrong being picky, but there will be something wrong if you are too picky, gitu loh. Nggak masalah untuk picky. Itu kan maksudnya kita akan, ibaratnya kita akan spending time the rest of our life with him kan, gitu. Nggak masalah being picky, tapi be realistis. Oh, be realistis tuh. Pasti kuncinya di situ. ketahuan, darling Nora. Pasti ketahuan kalau misalnya kamu itu orangnya pilih-pilih, tapi yang dipilihkan pasti akan sesuai. Gitu Nora. Oke. Gimana Nora? Ya, udah. Mudah-mudahan kamu Makasih, berjodoh Mbak dengan Zola. seorang yang inginkan kamu. Bubar, terima kasih ya. Bubar, malam minggu besok ini kan saya ngeliat di ramalan cuaca agak hujan ya. Ikut saya yuk. Ngapain? Saya mau ajak ke atas genteng. Kok atas genteng Ntar sih? pas petir gede enak banget tuh. Aku ntar ke setrum. Tapi pertanyaan terakhir dari saya, berarti kalau misalnya datang, interview dan lain-lain, Mbak Zola sendiri tahu dong kalau ada klien-kliennya yang takutnya cuma pengen buat jadi playboy doang atau buat jadi Oh, bisa playboy kelihatan tuh doang. ya. Itu bisa kelihatan Ketahuan ya. Dan sebenarnya tidak semua yang ada register dari website dan setelah ketemu sama aku itu jadi klien Di-approve ya. karena aku jadi sangat selektif banget. Benar-benar Even though diseleksi dulu ya. mereka divorce pun mereka harus kasih lihat divorce papernya mana. Kalau nggak aku nggak mau proses. Benar-benar. Tapi kadang kan ini matchmaker ini dikhususkan untuk orang yang mau komit Iya, kan. yang ready in love, long term relationship, goalsnya adalah untuk married. Nah, buat para jomblo-jomblo langsung aja kalau mau penasaran kepengen dapat pasangan secepatnya bisa langsung masuk ke Heart Inc. Heart Inc. Ke www.heart-inc.co. mudah-mudahan siapa tahu ketemu jodohnya di situ ya. Amin. Oke, makasih ya Mbak Yola. Thank you ya, Udah thank mampir you. di pagi-pagi. Bubar, Mana Jeng Hesti? Jeng Hesti lagi ada urusan arisan Kayak katanya. kayak aku di sini aja. Kamu di sini aja? Iya. Katanya rencana mau itu. Apa? Car wash. Enggak. Mau nyuci. Enggak, aku kok mulai betah gitu di Katanya sini. sip-sipan ya. Enggak, di sini aja ya. Oke, untuk sahabat pagi, seru banget ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Thank you. jeda pariwara berikut Hah? ini. Kayaknya udahan deh. Waduh, nggak berasa ya udah. Itulah kadang-kadang waktu tuh nggak terasa, tiba-tiba udah segmen terakhir. Oke lah kalau begitu. Saksikan terus pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di Net. Saya Andre Taulani. I'm Bu Barbara. Juga Pace di sana. Pagi-pagi. Semangat.